Inilah Indonesia. Pasir putih membelit gugusan pulau, menyatu dalam bingkai Nusantara. Suara debur ombak menerpa bebatuan karang yang tegak berdiri kokoh, mengalunkan simfoni Indonesia. Zamrud Khatulistiwa adalah untaian pulau-pulau dalam genggaman jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan. Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang maha gaib mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Perpaduan pepohonan rimbawi dan garis pantai membentuk mozaik panorama Indonesia. Dalam bentangan garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pepohonan ini telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun lalu. Ia menjadi bukti akan kekayaan hayati Indonesia. Di bawah bias redupnya sinar mentari yang menembus dedaunan, keragaman keindahan pun menyeruak.
Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi, belum yang sumber daya yang lainnya. Yang pasti saran bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung, 600 spesies reptilia, dan 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai mega biodiversity country. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki kekayaan jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Sementara itu, dalam hal kekayaan jenis ikan air tawar, Indonesia memiliki sekitar 1.400 jenis. Jumlah itu hanya dapat disaingi oleh Brasilia. Hewan-hewan ini bukti kekayaan fauna Indonesia. Mereka ada di tengah rimbawi yang damai. Di tengah pepohonan dan rimbunnya dedaunan, mereka liar menyenandungkan kebebasan.
Tidak hanya fauna, negara ini juga diberkahi kekayaan flora yang berlimpah. Terdapat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi, yakni tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun di bumi Indonesia. Jumlah itu menjadikan negeri ini sebagai 5 besar negara yang memiliki kekayaan flora terbesar di dunia. Indonesia adalah suatu negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa, yang kita kenal memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi atau paling tidak nomor 2 di dunia setelah hutan Amazon di Brazil. Sumber daya hayati yang kita miliki tergolong kepada 3 golongan besar, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Tumbuhan, hewani, dan mikroba merangkai khasanah kekayaan alam Indonesia. Ada ironi di balik kekayaan alam ini. Alam yang kaya akan sumber hayati ini seakan tak bermakna. Ia hanya menjadi sebuah hiasan bagi sebuah dinding bernama Indonesia. Kekayaan alam sejatinya memberikan kesejahteraan, namun sayang itu belum terjadi. Dari puluhan ribu jenis tumbuhan, hanya sebagian kecil yang baru dimanfaatkan. Demikian pula halnya dengan hewan dan mikroba. Di LIPI ini ada satu kedeputian yang disebut dengan Kedeputian Ilmu Hayati atau biasa disingkat dengan IPH. Kita adalah bagian yang bertanggung jawab di LIPI ini untuk bidang hayati, termasuk itu juga keanekaragaman hayati yang termasuk hewannya, termasuk tumbuhannya, dan juga mikroba. Di IPH sendiri terbagi di antara beberapa bidang riset. Ada yang ke eksplorasi, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Ketika peradaban baru menyeruak, nilai-nilai modernitas kini menampakkan wajahnya. Ragam kemudahan dan kesejahteraan hidup adalah kosmetika yang ditawarkan. Wajah-wajah lugu dan jujur dalam merawat alam bersalin rupa. Tak ada lagi kesakralan, tak ada lagi larangan. Wajah rimbawi pun berubah menjadi gersang. Pohon-pohon meranggas. Satwa kehilangan tempat bernaung. Alam surgawi bersalin wajah menjadi neraka. Bencana demi bencana menjadi dongeng keseharian. Quo vadis, keanekaragaman hayati Indonesia. Pembalakan liar adalah salah satu isu utama yang terjadi di negeri kita. Panjang tahun, ratusan hektar hutan kita dibabat. Dengan dibabatnya hutan, dengan arti kata lain, kita kehilangan sumber daya hayati yang kita miliki. Sepotong kayu ini, kita bisa mengeksplor puluhan bahkan ratusan jenis senyawa kimia. Yang itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan obat ataupun sebagai bahan-bahan lainnya. Salah satunya dari pohon ini kita juga bisa mengisolasi berbagai jenis mikroba. Mikroba yang kita isolasi dari potongan pohon ini bisa juga kita manfaatkan untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI berperan besar dalam menjaga eksistensi keragaman sumber daya alam hayati dari kepunahan. Selain itu, LIPI juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem baik di darat maupun di laut. Melalui hasil-hasil penelitian yang telah dan akan dilakukan LIPI, kekayaan alam berupa keragaman sumber daya hayati diarahkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup rakyat secara berkelanjutan. Dari sisi pengobatan, kita, khususnya kita di Indonesia ini belum memanfaatkan potensi dari mikroba ini. Mikroba sebagai sumber bahan antibiotik. Senyawa aktifnya sebagai model langsung digunakan sebagai antibiotik. Ada juga yang digunakan sebagai model untuk mensintesis obat-obat baru, khususnya antibiotik. Tumbuhan dari sisi pemanfaatan, sejauh ini kita di Indonesia sudah mendata bahwa ada sekitar 15.000 tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat secara tradisional. Tapi sampai saat ini yang rutin dimanfaatkan itu sekitar 7.500 jenis. Nah, kemudian yang masuk ke ranah komersial itu hanya sekitar 30 jenis. Jadi kalau kita hitung-hitung, masih banyak sumber daya hayati tumbuhan kita yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Taksonomi atau sistematik adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati, baik hewan, tumbuhan, ataupun mikroba. Dalam kaitan dengan taksonomi, Indonesia adalah surga, di mana keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Dalam hal ini misalnya di institusi di tempat di mana kita berada sekarang, yaitu di Herbarium Bogoriense, yang merupakan pusat penelitian ilmu tumbuhan di Indonesia. Dalam hal ini yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, atau dengan kata lain Herbarium Bogoriense adalah pusat penelitian sistematika tumbuhan di Indonesia. LIPI dalam hal ini Herbarium Bogoriense merupakan pusat penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati tumbuhan di Indonesia. Seperti di sini misalnya ada beberapa spesimen tumbuhan, dalam hal ini tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia. Ragam jenis penelitian telah dilakukan atas keanekaragaman hayati Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI telah menemukan tidak kurang dari 15.000 jenis tumbuhan telah diketahui berpotensi dapat dipergunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Kekayaan ragam hayati tumbuhan yang melimpah, hanya sebagian kecil yang baru dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Terlacak baru 7.500 jenis tumbuhan yang baru dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Demikian pula halnya dengan kekayaan ragam hayati hewan dan mikroba. Inilah salah satu kekayaan sumber hayati Indonesia. Pohon ini bukan sesuatu yang asing. Ia ada hampir di setiap wilayah. Yang dimanfaatkan dari pohon ini baru sebatas buahnya sebagai sumber pangan. Tak banyak yang mengetahui, ternyata daun dari pohon ini memiliki khasiat sebagai obat bagi kesehatan jantung. Para peneliti di LIPI telah membuktikan secara ilmiah manfaat dari daun pohon sukun ini. Penelitian ini merupakan sumbangsih LIPI dalam menjaga kesehatan masyarakat dari serangan penyakit degeneratif yang mematikan. Pembangunan industri-industri strategis yang berbasis sumber daya hayati seperti energi, farmasi, kesehatan, pangan,
pertanian, kosmetika, dan lainnya diprediksi akan maju pesat. Industri-industri ini perlu diarahkan menuju pembangunan ekonomi hijau. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan hayati tersebut untuk kebutuhan industri. Dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mampu memberikan sumbangsih penelitian yang telah dilakukannya.